Halo teman-teman Tanam Duit semua, apa kabar? Selamat berjumpa kembali dengan saya Muhammad Hanif dan Ferry Latwihin dari Tanam Duit. Hari ini hari Minggu, tanggal 17 Mei 2020. Ada hal-hal yang menarik yang akan kita ulas ya minggu lalu. Di antaranya ini ada 3 hal yang kita akan bicarakan mengenai lockdown yang sudah mulai longgar di seluruh dunia. Demikian juga di Indonesia juga kelihatannya juga seperti itu. Kemudian yang kedua adalah bahwa minggu lalu indeks harga saham gabungan Indonesia itu tertekan cukup cukup keras ya, cukup tertekan karena asing-asing keluar akibat dari ucapan dari salah satu perusahaan investment banking di dunia, JP Morgan, bahwa mereka tidak akan masuk atau melepaskan saham-saham yang ada di negara berkembang. Nah, tentunya kita pengen tahu juga bagaimana sebetulnya kesiapan perbankan Indonesia. Apakah bank-bank di Indonesia ini sehat, tetap sehat, dan bagaimana di masa yang akan datang. Kira-kira itu yang akan kita bahas. Gimana, Fer? Lockdown di seluruh dunia, kemudian Indonesia, Pak Presiden Jokowi juga sudah mengatakan agar kita berdamai dengan coronavirus 19. Gimana, Fer, ulasannya, Fer? Oke, seharusnya pelonggaran PSBB ini memberikan dampak positif kepada ekonomi kita. Karena apa? Karena roda ekonomi kembali berputar. Bahkan Menteri Menek BUMN Erick Thohir pun sudah menghimbau kepada pegawai-pegawai BUMN untuk kembali masuk kerja tanggal 24 Mei yang usianya di bawah 45 tahun. Jadi memang pemerintah serius sekali karena apa? Statistik daripada PHK itu lebih mengerikan daripada statistik korban corona. Ya. Jadi di sini keputusan pemerintah untuk melonggarkan PSBB itu sangat tepat. Karena korban daripada PSBB itu banyak sekali, jutaan manusia yang tidak punya income ya atau kehilangan income. Itu pertama. Jadi seharusnya dengan kebijakan ini dampaknya positif kepada market. Satu ya untuk minggu besok nih ya. Yang kedua adalah mengenai saham-saham perbankan yang didump oleh asing minggu lalu dan menyebabkan indeks kita terpuruk-puruk ya terseok-seok, sulit sekali untuk bangkit. Naik sedikit dia hajar langsung. Ini tidak terlepas daripada rekomendasi JP Morgan untuk melepas saham-saham perbankan bukan di Indonesia saja, tapi di developing countries ya, di emerging markets terutama. Nah, ini saya tidak setuju karena apa? Basically perbankan kita tidak separah apa yang dibayangkan oleh JP Morgan atau dibandingkan dengan negara-negara emerging markets yang lain, terutama Latin Amerika. Ya, karena apa? Sebelum corona pun kita lihat capital adequacy ratio perbankan kita secara makro itu di atas 20% ya, lebih dari cukup. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sampai saat ini pun belum ada tanda-tanda yang mengerikan mengenai sistem perbankan kita ya setelah lockdown diberlakukan 1 bulan lebih ya. Dan yang ketiga, seandainya mereka kesulitan likuiditas, pemerintah sudah merancang suatu skema penyelamatan, yaitu mereka bisa menerbitkan MTN yang dibeli oleh pemerintah, dan pemerintah mengeluarkan SBN yang dibeli oleh BI. Itu skema yang cantik sekali untuk menyuntik likuiditas, andainya memang terjadi kekeringan likuiditas di saham-saham perbankan kita. Yang ketiga, usaha pemerintah menyelamatkan BUMN pun sudah dinyatakan, yaitu 152 triliun akan dikucurkan kepada BUMN yang mengalami kesulitan likuiditas dengan adanya corona ini. Jadi seharusnya ya kan minggu depan ini kalau kita lihat asing juga yang mendom saham-saham perbankan kita itu jumlahnya udah triliunan dan seharusnya udah kosong barang mereka. Ya, kita lihat bagaimana tekanan itu akhirnya kayak berapa hari, 2 hari terakhir penutupan di ujung jalan tuh indeks naik lagi. Ya cuma ditutup tipis sedikit ya. Artinya apa? Mereka ada yang menampung ya. Karena apa? Bisa jadi JP Morgan salah mengenai perbankan Indonesia. Ya, tapi rupiah kita tetap nggak melemah ya, Fer ya? Tetap. Enggak. Ini anehnya. Kalau memang terjadi sesuatu yang sifatnya sistemik, yang paling kena itu pertama kali adalah mata uang.
Tapi Ya, kita lihat bagaimana rupiah kita tetap bertahan di sekitar 15.000, bahkan di bawah 15.000 ya, ya. 14.900 sekian. Padahal awalnya banyak yang mengkhawatirkan akan lari ke 20.000. Jadi basically fear atau ketakutan yang berlebihan dari asing, pemain asing mendump atau menjual saham-saham perbankan, saya justru saatnya ini kesempatan yang baik bagi pemain lokal untuk mengumpulkannya. Oke, jadi kembali yang pertama, Fer, ini mengenai lockdown hampir di seluruh dunia ini impact-nya apa ya? Tadi kalau impact-nya kan bagus buat buat ekonomi, tapi dari sisi sosial politik itu ini Oh, akan pasti ada, pasti ada. Ini ongkosnya pasti ada. Masalahnya kan bagaimana kita melakukan suatu keseimbangan. Dalam arti begini, terlalu lama lockdown pun korbannya jutaan manusia, ya kan, kena PHK dan segalanya, ya. Jauh lebih banyak daripada korban corona itu sendiri. Nah, sekarang kalau kita buka, pasti korban akan bertambah. Masalahnya kan bagaimana kita meminimalisir risiko dari dua itu, masalah ekonomi satu dan masalah kesehatan yang kedua. Ini ya, harus dibalancing, nggak bisa berpihak kepada salah satu doang gitu loh, ya. Karena kalau kita cuma berpihak kepada masalah kesehatan, korban yang cuma 50.000 bahkan 100.000, ini bisa membunuh jutaan manusia yang kehilangan income, kan begitu ya. ya di seluruh dunia pula ya. Seluruh dunia pun begitu. Di seluruh dunia, baik di Eropa maupun di Amerika, bahkan Trump lebih sadis lagi. Dia nggak mau tahu soal corona. Pokoknya ekonomi semua harus dipaksa dibuka lagi. Oke, wah ini sebetulnya berita yang bagus tapi rada ngeri-ngeri sedap gitu ya, Fer ya. Ngeri-ngeri sedap, ya. Ngeri-ngeri sedap, biar bagaimanapun juga pelonggaran daripada lockdown pasti ada ongkosnya masalah kesehatan. Iya, di ujung-ujungnya memang harus kita sendiri yang menjaga keamanan Exactly. kita. Masyarakat sendiri yang harus memproteksi dirinya. Kalau memang kita tahu bahwa ini bahaya, tentu kita akan lebih berhati-hati di dalam interaksi kita dengan manusia lain. Tidak Iya, bisa semuanya kita gantungkan kepada pemerintah. betul. Jadi pelonggaran lockdown atau PSBB ini sebetulnya juga usaha at the end of the day akan menekan kemungkinan social unrest ya. Bayangkan kalau misalnya berjalan ekonomi tidak muter ya, tidak muter udah perekonomian, maka social unrest ya, kriminalitas bisa saja Wah, meningkat. itu bakal luar biasa. Ongkosnya jauh lebih tinggi daripada korban corona itu sendiri. Coba bayangkan, itu jutaan manusia. Baru saja dikasih lockdown yang belum jutaan manusia. Kita lihat bagaimana kriminalitas, pembegalan, dan segala macam sudah menggejala di masyarakat. Apalagi kalau kelamaan, kan begitu ya. Ya, oke. Berarti kita tetap tidak berubah dengan ulasan-ulasan minggu-minggu sebelumnya, Fer ya, bahwa kita Ya, saya tetap kalau lihat outlook ke depan, saya tetap yakin bahwa ekonomi akan mengalami V-shape recovery. Ya, ya, kalau lockdown ini dibuka dan kita di semester kedua bisa catching up, kita bisa menebus kekalahan kita di semester pertama, saya yakin ekonomi kita masih bisa tumbuh 3,5%, hitung-hitungan saya ya. ya, Artinya kita bisa V-shape recovery. Nah, selebihnya selanjutnya indeks di 4.500 begini ya terlalu murah ya, at deep discount ya kalau menurut saya ya. Jadi kalau buy and hold katakanlah selama 6 bulan atau 1 tahun apalagi longer, saya rasa you can still make money. Oke, Fer. Jadi clear banget ya bahwa kita tetap konsisten dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua yang mengikuti ulasan kita bersama. Oke, Fer. Saya pikir cukup seperti itu ulasan kita pada hari ini. Demikian teman-teman semua, semoga bermanfaat. Stay safe, stay home. Sampai ketemu. Ciao. Bye.